Bagaimana membaca memberikan makna terhadap karya sastra yang dibacanya, sehingga dapat memberikan reaksi dan respon. Jadi kalau kita tambah redaksi itu bukan hanya dibaca, tapi dibaca dan ditonton. Ya, nanti kalau baca aja Pak, kan tidak semuanya kita dengan menggunakan baca. Jadi kita redaksinya kita tambah. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ada mau nambah? Ada lagi yang mau nambahkan? Ada lagi nggak yang mau nambahkan? Siapa tokohnya? Sejarahnya tentang resepsi itu. Siapa tokohnya? Walaupun kita tak begitu penting dalam penggunaan, tapi kita harus tahu juga. Siapa? Siapa? Motorsky. Sebetulnya kalau tokoh yang sebenarnya adalah Julius Caesar. Itu kritikus sastra dari Jerman. Iya kan? Jadi Anda harus tahu juga sejarahnya paling tidak gitu. Sama kita tadi kemarin kita pakai teori siapa gitu. Nah, mereka inilah mengatakan bahwa respon itu, pembaca itu ada dua kategori, dua kelompok. Kelompok yang dipersiapkan, artis dia punya kemampuan yang setara, ya, dan kelompok yang tidak disiapkan. Sekarang saya tanggapi pada Anda. Tadi kemarin kan Anda sudah merekam film nih, sudah mendownload film kan? Iya. Nah, respon dari penonton film yang Anda suka itu kategorinya disiapkan atau tidak? Tidak. Sekarang coba cermati. Coba Anda buka lagi, apa respon pembaca itu? Ada berapa jumlah responnya? Ya. Jadi kita mempraktekkan konten kita tentang film yang Anda pilih. Paham? Film yang Anda download kemarin, paham? Nah, berapa responnya? Ada berapa jumlah responnya gitu. Lalu Anda bisa kategorikan ini responnya apa saja. Ada yang responnya yang sifatnya memuji saja, misalnya ada yang sifatnya lebih mendalam gitu. Ya kita pilah-pilah. Ya, ada yang dia cuma memberikan kayak logo itu apa? Kayak stiker. Lupa saya. Iya, kayak gambar apa gitu. Emoji. Nah, emoji saya lupa, ada emoji. Kadang kan ada yang hanya komentarnya dengan ngasih emoji aja gitu. Nah, tapi itu kan ada berapa jumlahnya gitu. Nah, karena itu kalau kita mau meneliti nanti skripsi, itu salah satu alasan kita kenapa kita meneliti itu. Anda katakan, ini Pak banyak responnya, buktinya berapa? Ya kita harus tahu datanya, sudah berapa yang meresponnya. Misalnya dia diputar dari tanggal berapa atau dari bulan berapa sampai bulan berapa. Yang sudah meresponnya ada berapa, yang nontonnya udah berapa. Gitu. Lalu kita tinggal memilah-milah nanti. Ada komentar yang pakai emoji saja atau yang gimana gitu, hanya mengatakan bagus, dan itu kan tidak kita dapat penilaian yang ini gitu, yang mendalam misalnya gitu. Coba praktekkan dengan film yang Anda atau serial yang Anda download kemarin, ya. Nah itu jadikan konten nanti, itu jadikan konten resepsinya. Nanti dari beberapa jumlah kan banyak itu, Anda tinggal ambil beberapa komentar netizen yang menurut Anda itu lebih struktural dia, lebih konstruktif maksud saya. Jadi pilih yang komentar-komentar yang lebih konstruktif. Paham?
Jadi Anda nanti membuat konten teori resepsi itu, Anda lihat nanti gambarannya apa yang dikatakan teori resepsi itu, siapa tokohnya, lalu Anda praktekkan dengan film yang Anda download kemarin. Nah, Anda beri contoh, film yang di-download kemarin itu sudah sampai tanggal yang Anda komentari itu udah berapa yang mengomentarinya. Nah, contoh-contoh komentar itu apa gitu. Nah, bisa jadi Anda lebih detail lagi, bisa mengelompokkan. Ya, misalnya ada yang melihat dari segi ceritanya, ada melihat dari segi pemainnya lebih berkarakter dan sebagainya. Paham? Ceritanya tidak menarik misalnya. Film Korea misalnya dan drakor ceritanya tidak menarik, tapi orangnya tampan-tampan, itu membuat ramai. Ya, ceritanya biasa-biasa aja, misalnya sama dengan cerita di Indonesia. Ya, problemanya sama saja, masalah perselingkuhan, masalah apa gitu. Tapi karena aktor yang main itu, misalnya itu yang sekarang seperti yang kemarin baru show tuh Blackpink misalnya, iya kan? Nah, orang ramainya karena itu. Kan Blackpink itu ada satu orang yang anggota anak Jogja kan? Di Blackpink kalau nggak salah saya. Itu Apa? Oh, screen number ya. Yang cewek yang di Jogja. Oh ya. Ya tahunya kalian lah, saya nggak tahu, saya pas sekilas-sekilas gitu. Nah, karena itu kan dunia Anda, saya hanya coba mengikuti gitu. Misalnya kan begitu. Karena kita idola kita ada, kita dah blank dengan yang lain gitu loh. Ya, blank dengan yang lain gitu. Tapi ada yang sifatnya misalnya begini, ada yang lebih konstruktif misalnya. Kenapa tuh lagu-lagu Korea tuh jadi bagus, banyak penggemarnya? Nah, saya bisa sandingkan Anda contohnya begini. Dalam seni rentak itu, seni gerak itu lebih bagus kalau dia beramai-ramai. Ya, satu. Yang kedua, ada gerakan namanya staccato. Dalam tari itu ada namanya gerakan namanya staccato. Gerakan patah-patah. Ya. Nah, saya beri contoh. Tari India. Kan karena ramai. Tari Saman, tari Afrika. Jadi itu yang diadopsi oleh Korea. Jadi Korea itu ada sebuah perusahaan yang dia secara profesional, dia memanage grup-grup musik itu. Nah, dia mengkhususkan seperti itu. Satu, yang kedua wajah. Rata-rata orang Korea itu sama dengan orang kita, hidungnya pesek-pesek aja gitu. Tapi rata-rata mereka mau laki-laki mau perempuan operasi plastik gitu. Kita nggak ada duit dananya, pakai plastik asoy bakar, tempelkan. Iya, rata-rata begitu. Jadi kalau Anda lihat wajahnya asli ketika dia belum jadi di grup, dia berubah. Ya, berubah. Karena itu sekarang kan kedokteran itu operasi plastik itu kan pertama Korea, kedua kan Thailand. Udah merembet ke Thailand gitu. Dan sekarang sudah mulai ke Indonesia. Indonesia ada beberapa pakar dokter-dokter muda yang ahli operasi plastik. Sudah mulai gitu. Jadi kita kan nggak tahu nih keunggulan itu di mana gitu. Ya, keunggulan itu di mana. Oke, udah cari? Yang udah? Saya mau cek. Sementara udah ada berapa komennya? Udah? Film apa kemarin? Oh, Panderbis. Ada berapa komennya?
Iya. 2,4 2,4 ribu. Nah, nanti ada pilih komen-komennya yang konstruktif aja, konstruktif itu yang lebih ke teknis. Ya. Yang lebih sifatnya teknis, misalnya kekuatannya di mana. Mungkin dari segi personal, aktor atau apa. Paham? Nah, aja kelompokkan gitu. Ini berkaitan dengan aktor, ini berkaitan dengan ceritanya gitu. dari komentar-komentar itu. Iya, komentar-komentar yang jadi itu. Paham? Kalau komen itu kan udah tahu, udah tinggal di jumlahnya itu. Nah, kan tinggal itu aja. Kamu udah berapa apa filmnya? Ayat Cinta 2, Pak. Ayat Cinta 2. Ada berapa yang komennya? 3.000. 3,4 ribu, Pak. 3,4 ribu. Nah, nanti diseleksi lagi komennya itu, gimana yang menurut Anda tuh komennya itu yang bagus, yang konstruktif. Ya, apakah berkaitan dengan penyutradaraan, apakah berkaitan dengan pemainnya, apakah berkaitan dengan ceritanya. Ya. Nah, gitu. Kamu apa? Yang Miracle Answer. Oh, Miracle tuh. Ada berapa komennya? 5.000. 5.000 lebih. Jadi itu sejak kapan diputar? Pemutarnya dari kapan? Dia baru, Pak, ada 2, yang versi Koreanya sama yang Indonya. Yang ramai itu 5.000 itu yang versi mana? Yang versi Indo. Versi Indonya. Yang versi Indonya kapan putarnya? Kemarin. Kemarinnya kapan? Kemarin kita enggak kuliah. Kan bisa dilihat dari tanggalnya berapa. Nah, iya. Jadi kan itu komentarnya lengkap-lengkap. Ya, orang bisa saja lama, tapi karena filmnya udah lama diputar gitu loh. Jadi itu kan bisa kita lihat bahwa responnya penonton itu waktunya baru singkat diputar, tapi yang nontonnya udah meledak gitu loh. Tapi kalau lama dia wajar aja. Ya, dia diputar 5 tahun yang lalu sampai sekarang ya jelas gitu. Kamu apa? Mencuri Raden Saleh, Pak. Oh, ada berapa komennya? Ada 438, Pak. 438. Iya. Oh, udah berapa lama diputar? Udah hampir 1 bulan ya. Udah hampir 1 bulan. Kamu apa? Ngeri-ngeri sedap, Pak. Ngeri-ngeri sedap. Berapa orang komentar? 57 di sini, Pak. 57 baru ya. Iya, Pak. Udah berapa lama diputar? Udah 3 bulan. 3 bulan, berarti respon masyarakatnya kan kurang bagus. Nah, lalu komennya nanti dilihat kelemahnya itu di mana. Ya. Perhatikan konten kita minggu ini tentang teori resepsi. Anda sudah jelaskan teori resepsi, lalu Anda terapkan ke film yang Anda download. Paham? Dan itu tidak sesuai dengan kenyataan, tidak harus bagus. Misalnya kita bicara respon pembaca nih, kalau memang kenyataannya respon pembacanya sedikit, ya buat sedikit. Lalu harus didukung dengan data-data komentarnya orang. Paham? Misalnya kalau dia bagus itu kan ada yang muji. Nah, harus berimbang mujinya di mana dan sedapat mungkin yang sifatnya itu konstruktif. Konstruktif itu apa? Misalnya dia berkaitan dengan ceritanya, berkaitan dengan pemainnya, ya. Itu kan konstruktif itu, berkaitan dengan cara garapannya misalnya. Paham? Nah, jadi Anda pilah-pilah lagi komen-komen yang mau Anda ambil. Tadi yang saya katakan emoji jangan diambil lagi. Ya, kalau mau buat datanya, sekian yang ada 4.000 yang komentar, tapi yang berupa emoji sekian misalnya, itu tidak apa-apa. Kita memilah-milah komen aja gitu. Ya, atau yang komentarnya cuma sekedar mengatakan bagus dan sebagainya gitu. Tapi yang kita mau lihat itu komentar yang betul komentar dia, ya betul-betul ada ulasannya gitu. Gitu. Paham?
Jadi kalau dapat, maksudnya kalau dapat Anda pilih sesuai dengan aspeknya. Misalnya Anda mau melihat ini komentarnya tentang aspek apa saja gitu. Ya, Anda baca dulu atau ikuti dulu. Nanti Anda bisa kelompokkan. Oh, aspeknya tadi misalnya permainannya, ceritanya bagus. Yang berkaitan komentar cerita itu yang gimana? Ulasannya itu diambil. Jadi Anda komentari, ini karena ceritanya menarik, sebagian karena faktor ceritanya. Atau faktor karena figur pemainnya misalnya. Paham? Nah, jadi itu. Ada pertanyaan di situ? Ada? Ada pertanyaan sampai di situ? Jadi tetap jangan ditukar lagi, tetap film yang lalu. Iya, jadi tetap psikologi sastra, kita bicara ini. Kalau dia alih-alih itu kadang-kadang bingung. Tetap undang-undang studi resepsi orang. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan tentang tugas juga ada? Nggak ada. Nah, kemudian saya ingat kepada Anda, saya menginginkan Anda betul-betul menggunakan media sosial ini, yang sekarang jelas yang berkaitan dengan mata kuliah saya, ulangi lagi konten-konten dari pertama. Bukan konten Anda lihat, konten teman Anda. Kalau konten Anda pasti masih ingat di ini, kan baru pertemuan berapa gitu. Tapi konten teman Anda. Hari ini misalnya ada 2 teori yang Anda cermati. Menurut konten siapa Anda cermati? Anda dengar gitu. Rata-rata kan tak sampai 10 menit ya. Nggak sampai kan? Ya paling tidak 1 biji bakwan, maka 1 biji bakwan sambil mengunyah nonton udah selesai gitu. Yang jelas jangan baterainya soak aja. Ya. Gitu. Iya, mudah-mudahan ini